Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman Nur Hamdan, NPM 0850230008. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek Flutter tentang cuaca. Baik, di sini itu ada PowerPoint yang telah saya buat dari aplikasi cuaca di Flutter. Nah, ini saya membangun aplikasi memantau cuaca global menggunakan API Open World Map. Peta jalan proyek dari konfigurasi APK hingga implementasi antarmuka pengguna yang responsif. Selanjutnya, persyaratan pengembangan. Toolsnya itu menggunakan Flutter SDK versi terbaru. Yang kedua itu menggunakan Visual Studio Code atau Android Studio. Yang ketiga menggunakan Dart extension untuk IDE. Yang keempat menggunakan emulator Android atau iOS atau perangkat fisik. Selanjutnya itu dependensi HTTP untuk melakukan request API. Geolokalator itu opsional untuk deteksi lokasi GPS. INT format tanggal dan waktu. Flutter SVG aset vektor icon cuaca. Selanjutnya sumber data OpenWiHartMap. Kita menggunakan OpenWiHartMap API sebagai sumber data cuaca real time. Yang pertama itu menyediakan data cuaca saat ini, ramalan per jam dan harian, format data JSON yang mudah diolah. Kemudian yang ketiga, tersedia paket gratis 1000 panggilan per hari yang cukup untuk pengembang. Yang keempat, cangkupan global mendukung pencarian berdasarkan nama kota. Selanjutnya mendapatkan APK. Yang langkah pertamanya itu kunjungi situs web openwihartmap.org dan buat akun gratis. Yang kedua, masuk ke dashboard akun Anda dan klik tab APK. Yang ketiga itu klik tombol create key dan beri nama contoh Flutter Wihart app. Yang langkah keempatnya itu salin APK tersebut. Key ini akan digunakan sebagai parameter autentifikasi dan setiap request HTTP. Nah, ini itu di bawahnya itu link untuk mendapatkan APK cuaca. Selanjutnya arsitektur aplikasi. Di sini service layer menangani komunikasi HTTP, mengirim request ke API dan menerima respon mentah raw JSON. Dan selanjutnya model layer mengubah data JSON menjadi objek Dart parsing agar mudah digunakan dalam kode aplikasi. Selanjutnya UI layer menampilkan data pengguna, menangani stage loading, error, sukses, dan interaksi input. Selanjutnya antarmuka pengguna harus bersih, modern, dan informatif. Fokus utama adalah pada keterbacaan data cuaca. Elemen kuncinya itu terdapat pada temperatur besar, kolom pencarian kota, ikon cuaca dinamis. Struktur data JSON versus Dart. JSON file itu terdiri dari name, main time, wihart no.main, win.speed. Tipe data JSON-nya itu name itu string, main.time itu number, dan wihart no.main itu string, dan win speed itu number.
Kemudian tipe data darnya itu name itu string, main titik temp itu double, wihard kosong titik main itu string, dan win titik speed itu double. Untuk deskripsinya itu nama kota contoh Jakarta, dan temperatur saat ini misalkan Kelvin atau Celcius, dan ini kondisi cuacanya contohnya right atau clear. Right itu hujan, clear itu tidak hujan, dan wind speed itu kecepatan anginnya. Kemudian selanjutnya itu cangkupan global, pencarian tanpa batas dengan endpoint city name. Aplikasi kita mengambil data cuaca dari hampir seluruh kota di dunia. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memantau cuaca di lokasi perjalanan tujuan mereka atau kampung halaman secara real time. Selanjutnya, manajemen state UI itu terdiri dari loading, menampilkan indikator saat data sedang diambil, asynchronous. Selanjutnya itu sukses, menampilkan data cuaca lengkap ketika request berhasil HTTP 200, atau selanjutnya di sini ada error, menangani kondisi seperti kota tidak ditemukan atau tidak ada internet. Alur pengembangan. Pertama itu setup, inisialisasi project, dan install package. Yang kedua itu API buat service dan model data. Yang ketiga itu UI, membangun layout dan widget. Yang keempat itu integrasi hubungan logik ke tampilan. Nah, di sini itu ada link GitHub yang telah saya buat untuk project cuaca ini. Selanjutnya saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat. Nah, di sini cara menjalankannya itu menggunakan terminal, terus ketik Flutter run. Nah, kita di sini ada 3 pilihan, kita memilih pilihan kedua, yaitu Chrome. Nah, di sini sudah berhasil menampilkan aplikasi cuacanya. Nah, baik. Di sini sudah menampilkan aplikasi cuaca saya yang diberi judul Wihard Pro. Nah, di sini karena kita belum memiliki akun, kita tidak bisa login ke sini. Misalkan kita isi ngasal aja Arman 1. Sini passwordnya Arman 1.
2, 3. Nah, di sini dia akan memberi notifikasi user tidak ditemukan. Berarti kita harus membuat akun baru. Nah, di sini saya menggunakan local storage untuk menyimpan data dari login akun yang ada di aplikasi cuaca ini. Nah, saya mengetik Arman. Sini passwordnya bebas. Ini saya kasih contoh saja. 2, 3. Nah, di sini sebelum membuat akun kita harus setuju dengan persyaratan dan ketentuannya. Nah, di sini jika kita mengetik syarat dan ketentuannya, dia akan muncul dengan membuat akun. Anda menyetujui data akan disimpan secara lokal di perangkat Anda. Aplikasi ini hanya untuk demonstrasi atau demonya. Tidak ada data yang dikirim ke server. Password disimpan dalam bentuk plain text, tidak aman. Data bisa hilang jika aplikasi di uninstall. Berarti jika kita keluar dari aplikasi ini, data atau akun yang baru kita buat yang sekarang ini bakal langsung hilang. Jadi kita harus buat akun baru gitu. Karena kan saya menggunakan local storage untuk penyimpanan akunnya. Nah, kemudian kita pencet setuju. Nah, dia baru bisa nih pencet daftar. Nah, dia langsung masuk ke aplikasi cuaca yang telah saya buat. Nah, di sini itu untuk setelan pabriknya itu Jakarta ya. Di sini di Jakarta itu suhunya 30 derajat titik, 3. Nah, di sini terdapat kelembapan dari airnya itu 70%, dan seperti yang tadi saya bahas di presentasi, terus ada juga kecepatan anginnya dan cahaya yang masuk ke di daerah Jakartanya berapa, terus kapasitas awannya berapa. Banyak di sini, dan juga di sini juga terdapat pemberitahuan jika kualitas udara yang ada di Jakarta ini tidak sehat ya. Nih di sini unhealthy. Dan di sini juga bisa melihat waktu-waktu kapan saja yang akan datang. Misalkan jam 2 ntar di Jakarta itu suhunya bakal jadi 33 derajat, jam 3 itu sama, dan jam 6 malam di Jakarta ada perubahan yaitu 31 derajat, dan di malam harinya dia akan kembali menjadi 30 derajat. Di sini juga saya menambahkan fitur APK yang berupa open map. Nah, di sini kita bisa melihat suhu-suhu di seluruh dunia yang seperti saya sudah jelaskan di presentasi sebelumnya. Misalkan kita mau lihat cuaca di daerah Cina ya. Nah, di sini di daerah Cina itu suhunya 28 derajat. Kemudian misalkan kita mau cari di daerah Rusia. Nah, dia suhunya 31 derajat. Waktu kemarin itu suhunya dia kisaran
2 derajat sampai minus 2 derajat, karena kan dulu tuh lagi ini apa sih namanya, musim dingin. Nah, di sini kita bisa melihat banyak suhu-suhu di seluruh dunia. Bahkan di permukaan air pun kita bisa melihat suhu yang ada di permukaan air. Misalkan di sini 26 derajat. Nah, kemudian kita misalkan pengen menyimpan atau menambahkan ke favorit juga bisa. Nah, tuh dia menambahkan di favorit. Nah, misalkan kita mau lihat keterangannya nih, minus 1 derajat nih. Oh, yang kena itu tuh yang tadi tuh bukan suhu ininya, dia suhu normalnya. Yang tadi tuh yang 26 derajat, biasanya suhunya 26 derajat. Nah, untuk suhu yang benar-benar real time-nya itu minus 1 derajat untuk dari permukaan air tadi. Nah, ini sudah tersimpan di sini untuk favorit yang tadi di permukaan air suhunya berapa misalkan. Nah, misalkan kita mau cari lagi di daerah Kalimantan. Waduh. Ini salah koordinat. Ya, di sini juga ada apa sih, dashboard, yaitu home, forecast, detail, heart map, favorit itu yang tadi yang ada di bawah, kemudian setting. Nah, sini itu karena saya sudah menyatukan sama ini juga nih, jadi fungsi widget ini tidak digunakan. Dan untuk map itu bakal masuk ke map kayak tadi. Untuk favorit, nah dia akan menampilkan seperti ini, misalkan Jakarta, Surabaya, Bandung, daerah lautan yang tadi. Dan di sini ada about, yaitu tentang dari aplikasi kita. Nah, di sini juga ada setting. Nah, di sini karena kita menggunakan local storage, itu akunnya bakal tersimpan di sini. Nah, dia akan tertulis keterangan bergabung tanggal 7 Januari 2026. Nah, di sini juga kita bisa ganti ke Fahrenheit sesuai yang telah saya presentasikan tadi. Dan sini bisa mengganti tema, gelap, terang. Sini lokasi favorit juga sama kayak tadi. Dan di sini terdapat notifikasi cuaca, yaitu untuk peringatan cuaca. Sini juga bisa menghapus pencarian atau membackup data pengguna. Nah, di sini juga kita bisa menghapus akun jika kita sudah tidak memerlukannya. Ya, baik, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.